Pada waktu yang bersamaan, seorang warga di sekitar lokasi yang belakangan diketahui merupakan anggota TNI atas nama Ratu Galuh Nugraha yang berdinas pada Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda bergerak menuju badan jalan. Ini menunjukkan naluri prajurit penegak hukum yang sangat luar biasa, sehingga Ratu Galuh Nugraha tergerak dan membantu polisi untuk menghentikan kendaraan pelaku dengan cara memindahkan palang besi yang ada dari area SPBU tersebut untuk dijadikan penghalang. Namun dalam rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian ditemukan mengalami luka tembak terkena peluru rekoset. Aksi penertiban penyalahgunaan fasilitas umum digelar Satpol PP Kota Padang di kawasan Jalan Kampung Kalawi berujung ricuh. Suasana memanas saat petugas menertibkan usaha barang rongsokan yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai lokasi penumpukan barang. Tidak terima usahanya ditertibkan, pemilik lapak nekat mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkannya ke petugas. Kericuhan berlanjut saat petugas berusaha mengamankan sebuah timbangan sebagai barang bukti dugaan pelanggaran. Pemilik usaha terus lakukan perlawanan dan berusaha merebut kembali barang hingga terjadi aksi tarik-menarik. Kita ambilkan tindakan mengambil suatu timbangan di lokasi tersebut. Yang bersangkutan melakukan perlawanan untuk mempertahankan barang atau timbangan tersebut. Namun kita tetap melakukan secara persuasif, secara monis kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah barang tersebut kita amankan. Kemudian setelah nanti trotoar tersebut dikosongkan, nanti kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Karena di lokasi tersebut sering terjadi kemacetan di saat sore hari ini. Tindakan tegas ini dilakukan lantaran pemilik usaha dinilai melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Satpol PP Kota Padang menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggaran pengguna fasilitas publik di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terekam di kamera pengawas milik korban, dua orang pelaku pencuri beras datang berboncengan menggunakan sepeda motor ke toko korban yang menjual telur dan beras di Jalan Bahder Johan, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Bukit Tinggi. Seorang pelaku turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju depan toko dan mengambil 2 karung beras. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motor ke arah Simpang Ipu. Rupanya aksi pencurian beras ini sudah terjadi 2 kali di toko yang sama. Aksi pertama pelaku berhasil membawa 1 karung beras. Korban baru mengetahui beras hilang setelah diberitahu tetangga yang melihat pelaku saat beraksi. Jadi kejadiannya tuh udah 2 kali, Om. Yang pertama tuh di hari Senin, tuh terakhirnya di hari Sabtu, di minggu yang sama, Om. Yang pertama kemana? Yang pertama kebetulan sekitaran 5:30 saya ke WC kan. Setelah ke WC itu hilang berasnya 1 di situ, Om. Jadi pas cek CCTV ternyata ada yang ambil. Tuh yang kedua nih, saya ada duduk di dalam, cuman kehalang sama beras ini, Om. Ada yang ngambil 2 karung lagi, tapi pelakunya sama juga kayak yang hari Senin. Akibat 2 kali pencurian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp300.000. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Bukit Tinggi, disertai rekaman CCTV yang juga disebar melalui media sosial untuk membantu mengidentifikasi pelaku.
Kamera pengawas merekam aksi maling di Puskesmas Kelabang di Jalan Raya Bondowoso, Situbondo, Jawa Timur. Pelaku terlihat mendekati target yang akan dicuri. Sambil mengendap-endap dan menunggu situasi aman, pelaku langsung mengambil motor di halaman depan Puskesmas dan kabur. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Suasana meriah ajang Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah mendadak berubah menjadi kepanikan saat tribun besi yang mereka padati tiba-tiba ambruk. Penonton berjatuhan dan menimpa satu sama lain disertai jeritan minta tolong. Sejumlah penonton berupaya menyelamatkan korban dengan mengangkat rangka tribun yang ambruk. Dari hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, diketahui akibat tiang besi penyangga tribun non-permanen roboh karena kelebihan beban. Selain itu, saat kejadian tengah berlangsung selebrasi dan drifter dengan melemparkan kaos kepada pengunjung di tribun VIP. Hal itu mengakibatkan penonton tidak beraturan sehingga beban tidak seimbang. Mengakibatkan karena itu non-permanen, tribun atau panggungnya adalah non-permanen, ya tentunya ada pergeseran itu, goyang segala macam, kemudian rubuh. Nah tentu ini masih dalam proses pemeriksaan kita, ya, akibat yang mengakibatkan sehingga rubuhnya itu. Akibat peristiwa ini tercatat 83 korban luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Banyumas. Polresta Banyumas masih melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ambruknya tribun VIP kejuaraan nasional Drift Seri ketiga tahun 2026 di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi dalam kejadian tersebut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.